si Timothy ini dia memiliki kawan gaib. Dan resikonya adalah di antara sekian banyak kawannya nanti akan ada yang mendapatkan, mohon maaf, ada yang solusinya adalah kawan-kawan yang pernah membuli dia datang dan meminta maaf kepada dia. Dan sempat ada pernyataan dia, sesungguhnya dia ingin memiliki teman. Tapi kenapa manusia sekejam itu sehingga membuli dia dan juga di sini membeda-bedakan dia dari yang lainnya? Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Peristiwa mengejutkan kembali terjadi. Seorang mahasiswa Universitas Udayana, Bali, yakni Timothy Anugrah Saputra, ditemukan tak bernyawa diduga akibat menjatuhkan diri dari gedung kampus. Timothy adalah mahasiswa semester 7 dari program studi sosiologi Universitas Udayana. Kematian pemuda berusia 22 tahun ini menjadi sorotan. Pasalnya ia diduga jadi korban perundungan oleh sejumlah teman kampusnya. Bahkan pemuda ini diketahui sempat membuat sebuah catatan ingin memiliki teman dan tersebar sebuah percakapan yang diduga menyudutkannya. Meski sejumlah mahasiswa yang diduga melakukan perundungan ke Timothy sudah minta maaf, sejumlah masyarakat masih menyoroti kasus ini. Di balik kasus ini, viral mendiang yang ingin memiliki teman ini dilihat oleh ahli metafisika bahwa ada rasa kosong dalam dirinya sehingga ada sosok gaib yang menemaninya. Lantas benarkah ada aura gelap di sekeliling orang yang frustasi dan nekat mengakhiri hidupnya? Apakah peristiwa yang dialami Timothy Anugrah Saputra merupakan bagian dari takdir yang menguji keteguhan jiwanya atau sebuah tanda bahwa semesta tengah menuntun dirinya menuju kesadaran baru? Kalau Timothy ya, kalau dilihat dari kasusnya Timothy ini adalah murni depresi dan karena pembulian, dan ini tidak bisa disebut dia kesurupan atau berhalusinasi. Halusinasi itu bisa datang ketika kita merasa kesedihan yang luar biasa, apalagi menanggung beban. Misalnya ya, kita dibully, lu gendut ya gitu misalnya. Kamu pembulian secara psikis juga akan membuat orang itu merasa minder, kemudian tidak percaya diri sehingga dia ada rasa kesal terhadap diri dia sendiri dan emosional. Kenapa aku harus terlahir seperti ini, dan misalnya kenapa aku harus terlahir jelek, dan kenapa aku harus gemuk ya, sehingga hilang rasa percaya dirinya, sehingga juga dia beranggapan bahwa dia tidak memiliki harga diri. Nah, hati-hati, hal ini juga bisa menyebabkan orang depresi. Maka kalau orang sudah depresinya berat, orang itu akan berhalusinasi. Maka kalau sudah halusinasi, maka hilang akal sehat dia. Bahkan di sini dengan rasa kecewanya itu dia akan melakukan apapun sampai dengan melukai diri sendiri sampai menghilangkan nyawa dia sendiri. Dalam pandangan spiritualis, bagaimana seseorang bisa sampai pada titik kehilangan harapan akan hidupnya sendiri, dan apa pesan semesta agar manusia lebih kuat menghadapi kegelapan batin? Sebenarnya kalau secara fisiologi tidak. Itu murni. Itu adalah beban ya, beban mental. Secara psikologi, orang-orang depresi itu tidak bisa disangkut pautkannya dengan kemasukan, tidak, itu beda. Kemasukan itu dia datang tiba-tiba dalam kondisi manusia yang sehat maupun manusia yang lemah. Tapi kalau aku lihat, bedanya orang depresi itu ketika kita kehilangan rasa percaya diri kita, kemudian apalagi di sini pembuliannya yang sangat luar biasa,
sehingga hilang arah tujuan kita, hilang akan sehat kita, dan juga itu tadi ya, sampai yang namanya menghabisi nyawa sendiri. Itu akibat dari itu tadi. Karena kalau setiap hari kita dibully, kita juga akan merasa kesal ya, padahal kita juga istilahnya dilahirkan sama, kemudian makan juga sama-sama nasi, tapi kenapa kok aku terlahir seperti ini? Jadi rasa tidak percaya dirinya dia yang membuat hilang akal sehatnya, dan tidak bisa disamakan dengan orang kesurupan atau kemasukan, beda. Kalau aku lihat ini adalah murni depresi ya, murni depresi kemudian halusinasi. Walaupun aku melihat di sini di belakang dia ada sesosok wanita yang memang kalau aku lihat ini adalah dia ini sebenarnya selalu berkawan ya, artinya si Timothy ini dia memiliki kawan gaib, tapi sebenarnya yang di belakang dia ini pun selalu menjadi semacam penasehat ya, karena memang sudah terbiasa. Bahkan beliau ini juga sedikit sekali memiliki pertemanan ya, karena kebanyakan teman mereka ini adalah teman-teman yang membuli, sehingga dia ini merasa kadang-kadang suka ngomong sendiri. Itu tadi depresi kemudian suka ngomong sendiri, sehingga menimbulkan tarikan kepada makhluk di sekitar itu, merasa iba. Kalau aku melihat ada yang mendampingi dia seorang wanita, tapi ini lebih kepada iba, dan sosok ini juga tidak membuat si pemuda ini untuk melakukan bunuh diri, tidak. Justru dia selalu mendampingi dan membuatnya kuat. Tapi itu tadi tarikan secara emosional, secara psikologinya dari bulian-bulian itu tadi yang membuat dia pada akhirnya hilang akal sehatnya, kemudian melakukan itu tadi bundir. Dalam pandangan spiritualis, apa yang biasanya terjadi pada seseorang yang merasa jiwanya begitu lelah hingga kehilangan arah? Aku melihat di sini sesungguhnya ketika dia pergi ke atas genteng ya, ke atas atap ya, aku lihat di sini sesosok wanita itu juga sudah memperingati dia, bahkan sudah menarik dia. Tapi balik lagi ya, ketika dia menengadahkan kepalanya ke atas, dia meminta maaf ya, artinya kepada Sang Pencipta, dan keinginan kuat dia adalah untuk mengakhiri hidup dia agar terbebas dari beban ya. Bahkan di sini aku melihat sudah pernah ditolong ya, artinya adalah sang wanita yang di belakang dia ini juga sudah berusaha untuk menolong, tapi balik lagi beban yang sangat berat, bulian yang sangat, aku bilang ini sangat keji, inilah yang pada akhirnya menghilangkan akal sehat dia. Dan juga sebenarnya kejadian ingin mengakhiri nyawa dia itu bukan hanya kali ini, sudah 3 kali. Sebelumnya dia pernah ingin melakukan perbuatan tersebut, tapi 2 kali gagal karena dia masih berpikir secara logika ya, dan juga ada teman pendamping wanita goibnya yang memang menguatkan dia. Tapi benturan-benturan dari kawan-kawannya dengan bercanda yang tidak semestinya itu juga yang membuat dia semakin depresi, sehingga kali ini dia betul-betul mengakhiri nyawanya dia sendiri. Memang betul, memang sangat betul bahwasanya seseorang pemuda ini adalah orang yang pandai. Bahkan cara berpikir dia secara logik ya, itu jalan ya. Tapi itu tadi, kita tidak pernah tahu apa yang dia pendam, apa yang dia rasakan. Bahkan kita juga tidak pernah tahu apa yang dilakukan teman di sekelilingnya, sehingga dia mengasingkan diri dia. Ketika kita memiliki teman yang baik, otomatis dia juga tidak akan pernah mengasingkan diri dia. Tapi kita akan mengasingkan diri kita ketika kita mendapatkan perilaku yang tidak baik. Dan sempat ada pernyataan dia, sesungguhnya dia ingin memiliki teman.
Dan itulah yang dia maksud, karena dia tahu bahwa dia juga memiliki teman yang tidak kasat mata, yang selalu menasehati dia. Secara akal sehat dan logika dia, kenapa bangsa goib aja pun masih memiliki rasa iba dan kasihan, tapi kenapa manusia sekejam itu sehingga membuli dia dan juga di sini membeda-bedakan dia dari yang lainnya. Jadi bisa dipahami di sini bahwasanya manusia, hati, rambut boleh hitam, hati kita tidak pernah tahu. Hati kita tidak akan pernah sama. Mulut dan hati juga tidak akan pernah sama. Kalau aku lihat sih ini dia sudah memang nekat mengakhiri nyawa dia. Kalau dibilang tenang, mungkin secara beban mental dia sudah tenang. Tapi balik lagi, kodratnya manusia adalah meninggal yang tidak wajar, maka arwahnya tidak akan pernah tenang. Solusinya adalah kawan-kawan yang pernah membuli dia datang dan meminta maaf kepada dia. Dan resikonya adalah di antara sekian banyak kawannya nanti akan ada yang mendapatkan, mohon maaf, ada yang karena kalau aku melihat di sini ada dari sebagian temannya itu yang sangat membuat pemuda ini sakit hati dan itu tidak bisa dimaafkan. Jadi mohon maaf sekali. Saya melihat di sini ada kemarahan, kebencian, dendam yang luar biasa karena dari salah satu teman ya yang pernah membuli melakukan sesuatu hal yang tidak sewajarnya.